Welcome back to my channel. Halo sahabat pejuang CPNS Bidan dan sahabat pejuang uji kompetensi kebidanan. Berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal SKB CPNS Bidan dan soal uji kompetensi bidan. Buat teman-teman yang belum dukung channel aku, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share videonya supaya kita semakin bersemangat untuk belajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel aku. Kita langsung ke soal nomor 1. Nyonya S umur 21 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan pada payudara sebelah kanan, teraba benjolan kecil, mudah digerakkan, tidak berubah-ubah besarnya, dan tidak nyeri. Kemungkinan diagnosis Nyonya S adalah A. Mastitis, B. CA mamae, C. Bendungan payudara, D. Piget disease, atau E. Fibroadenoma, yaitu E. Fibroadenoma. Apa itu fibroadenoma? Fibroadenoma atau fibroadenoma mamae, biasa disingkat FAM, adalah jenis tumor jinak di payudara, di mana fibroadenoma ini ditandai dengan benjolan kecil di salah satu atau kedua payudara yang teraba padat dan mudah digerakkan. Berarti jawabannya ialah E, fibroadenoma. Soal nomor 2, deteksi dini yang dapat dilakukan untuk mengetahui secara dini kasus yang terjadi pada Nyonya S pada soal nomor 1 adalah A. USG, B. Sadari, C. IVA tes, D. Mamografi, atau E. Pap smear. Yang tepat ialah B. Sadari. Sadari atau periksa payudara sendiri adalah untuk deteksi dini fibroadenoma. Berarti yang paling tepat ialah B. Sedangkan untuk mamografi ini adalah pemeriksaan penunjang untuk fibroadenoma. Soal nomor 3, seorang perempuan usia 30 tahun datang ke rumah sakit hamil 9 bulan dengan hasil pemeriksaan janin tunggal, hidup, intrauterin, dengan presentasi kepala. Taksiran berat janin 4.200 gram. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan sudah lengkap. Kepala turun Hodge 4. Setelah dipimpin meneran 45 menit, akhirnya kepala lahir. Namun bahu anterior macet di atas simfisis pubis. Ibu terlihat kelelahan. Apakah penyebab terjadinya penyulit untuk kasus di atas? A. Kelelahan, B. Makrosomia, C. Posisi tidak tepat, atau D. Kepala turun Hodge 4. Yang paling tepat ialah B, karena adanya makrosomia atau bayi besar, yaitu 4.200 gram yang memicu terjadinya penyulit di mana bahu anterior macet di atas simfisis pubis. Itu dikarenakan yaitu karena bayi besar atau makrosomia. Soal nomor 4, bidan praktik mandiri kunjungan ke rumah seorang perempuan yang telah melahirkan 1 jam yang lalu, plasenta belum lahir. Bidan telah memberikan suntikan oksitosin dosis pertama dan dosis kedua dan melakukan PTT, namun plasenta belum juga keluar. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60, nadi 98 kali per menit, keluar darah dari jalan lahir sebanyak 500 cc. Tindakan apakah yang dapat dilakukan bidan pada kasus di atas? A. Melakukan KBI, B. Melakukan rujukan, C. Melakukan manual plasenta, D. Melakukan kolaborasi dengan bidan senior, atau E. Melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Yang paling tepat dilakukan bidan ialah melakukan manual plasenta. Kenapa harus dilakukan manual plasenta? Karena pada kasus tersebut telah terjadi retensio plasenta dengan adanya perdarahan, sehingga bidan harus segera melakukan manual plasenta. Apabila terjadi retensio plasenta tanpa adanya perdarahan, bidan melakukan pemasangan infus, kemudian memastikan keadaan umum ibu dan melakukan rujukan. Tapi pada kasus tersebut diketahui bahwa terjadi retensio plasenta dengan terjadi perdarahan, maka bidan melakukan manual plasenta. Soal nomor 5, seorang bidan sedang menata vaksin imunisasi di dalam lemari es.
Saat ini bidan akan memasukkan vaksin imunisasi BCG. Berapakah suhu yang tepat untuk penyimpanan vaksin tersebut? A. Kurang dari 2 derajat Celcius, B. Lebih dari 30 derajat Celcius, C. 2-8 derajat Celcius, D. 10-15 derajat Celcius, atau E. 20-30 derajat Celcius. Yang tepat ialah C. 2-8 derajat Celcius. Pembahasannya, untuk penyimpanan vaksin pada suhu yang tepat ialah 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Untuk jenis vaksin DPT HB-HIB, DT, BCG, campak, TD, IVP, hepatitis B. Berarti untuk vaksin BCG, suhu penyimpanan yang tepat ialah 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Soal nomor 6. Seorang ibu memeriksakan bayinya yang berumur 5 hari ke posyandu. Berat badan normal, tidak terdapat tanda-tanda kelainan dan tanda bahaya. Berapakah frekuensi buang air kecil normal pada bayi tersebut? A. 1-2 kali per hari, B. 2-6 kali per hari, C. Lebih dari 15 kali per hari, D. 6-8 kali per hari, atau E. 14-15 kali per hari, yaitu D. 6-8 kali per hari. Pembahasannya, ketika bayi mendapatkan kolostrum, maka ia hanya buang air kecil 1-2 kali dalam 24 jam pertama. Namun, setelah bayi mendapat cukup ASI secara teratur atau setelah usianya 5 hari, maka intensitas buang air kecilnya bertambah menjadi 6-8 kali per hari. Sehingga jawabannya ialah D. 6-8 kali per hari. Soal nomor 7. Seorang perempuan umur 26 tahun, anak 1 umur 8 bulan, datang ke bidan praktek mandiri menyatakan ingin memakai KB pil yang tidak mengganggu ASI. Rencana memberikan ASI sampai anak usia 2 tahun. Saat ini haid hari kedua. Setelah dilakukan pemeriksaan, bidan memberikan kontrasepsi pil mini yang tidak mengganggu produksi ASI dan menjelaskan cara minum pil. Informasi apakah yang perlu disampaikan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Dapat melakukan senggama 2 jam setelah minum pil. B. Minum pil setiap hari, jangan sampai ada tablet yang lupa. C. Jika muntah pada 1 jam setelah minum pil, perlu minum pil baru. D. Jikalau meminum pil tidak boleh makan banyak kalau tidak ingin gemuk. Atau E. Minum pil pada jam yang sama, terlambat 1 jam harus minum 2 pil. Yang tepat ialah B. Minum pil setiap hari, jangan sampai ada tablet yang lupa. Untuk pilihan A, C, D, dan E itu masih kurang tepat atau salah. Soal nomor 8. Seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh mules dan kenceng-kenceng teratur, semakin lama semakin sakit, dan sudah ingin mengejan. Hasil pemeriksaan terlihat vulva membuka, ada tekanan pada anus dan perineum tampak menonjol. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan? A. Memimpin ibu untuk mengejan. B. Melakukan masase untuk mengurangi rasa nyeri. C. Memberikan kesempatan ibu untuk memilih posisi mengedan. D. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum saat ada kontraksi. Atau E. Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Yang tepat ialah E. Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Di mana seperti lagu 60 langkah APN, tanda gejala kala 2 dorang teknus perjol pulka, berarti siap alat, siapkan diri, celmek cuci sarung oksi, pastikan pembukaan lengkap. Bukan memimpin ibu mengejan ataupun masase untuk mengulangi rasa nyeri, atau memilih posisi mengejan, ataupun minum saat ada kontraksi. Berarti yang paling tepat ialah melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap bila telah ada tanda gejala kala 2. Yang paling tepat ialah E. Soal nomor 9. Seorang bayi perempuan lahir spontan ditolong bidan 2 jam yang lalu. Berat lahir 2500 gram. Menangis kuat, tidak ditemukan adanya kelainan.
Pada tubuh bayi terdapat lapisan lembut berwarna putih yang membalut tubuh bayi dan menempel pada kulit bayi. Disebut apakah lapisan putih tersebut? A. Milia, B. Molase, C. Flor albus, D. Acrocyanosis, atau E. Vernix caseosa, yaitu E. Vernix caseosa. Vernix caseosa adalah lapisan lembut berwarna putih yang biasanya membalut tubuh dan wajah janin. Lapisan ini biasanya akan menghilang pada saat kita memandikan bayi. Berarti lapisan putih tersebut ialah Vernix caseosa. Soal nomor 10. Seorang perempuan umur 30 tahun hamil 9 bulan datang ke puskesmas mengeluh kencang disertai dengan pengeluaran lendir darah. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 29 cm, punggung kanan, penurunan kepala 3/5 bagian. Kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit lamanya 40 detik, denyut jantung janin 129 kali per menit, kemudian pembukaan 6 cm, kulit ketuban positif, presentasi kepala. Apakah tindakan yang sesuai dengan kasus di atas? A. Memecahkan ketuban, B. Mencukur rambut pubis, C. Menganjurkan mobilisasi, D. Menganjurkan ibu terlentang, atau E. Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih. Jawaban yang tepat ialah C. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi. Dari soal kita ketahui bahwa pembukaan masih 6 cm dan ketuban utuh. Maka tindakan mobilisasi adalah yang paling tepat dilakukan oleh ibu untuk membantu proses penurunan kepala dan juga membantu proses persalinan. Pilihan A, B, D, dan E itu kurang tepat atau salah. Oke teman-teman, itu dia 10 soal SKB CPNS Bidan dan uji kompetensi bidan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa bantu saya untuk share video ini supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap semangat. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya dan see you, bye-bye.